Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum absen, kalian akan membacakan isi Sumpah Pemuda agar kalian ingat dan dapat memaknai isi dari Sumpah Pemuda. Setelah ibu baca, silahkan kalian ikuti. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya absen. Kemudian kalian akan literasi membaca buku selama 15 menit. Sekarang apakah anak-anak ibu ingat dengan pelajaran sebelumnya, pelajaran minggu lalu? Yaitu tentang cara pemanenan unggas pedaging. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemanenan ternak unggas? Dan masih ingat kamu tentang persiapan peralatan pemanenan unggas pedaging? Dan bagaimana cara pemanenan unggas pedaging? Baiklah anak-anak, tema kita belajar hari ini yaitu tentang penanganan unggas pedaging. Sedangkan materi pelajaran hari ini adalah tentang standar kualitas daging unggas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas. Kompetensi dasar dan indikator 3.1 menerapkan pengetahuan tentang penanganan hasil unggas pedaging. 3.1.1 identifikasi standar kualitas daging. 3.1.2 memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi standar kualitas daging. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas. Anak-anak, manfaat pembelajaran kita hari ini melalui mengidentifikasi standar kualitas daging dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging unggas, diharapkan anak-anak semua mengetahui cara penanganan unggas pedaging dengan baik. Oke anak-anak, sebelum masuk ke tahap kegiatan, Ibu ingin memberitahu kalian tentang apa itu daging dan secara umum yang dimaksud dengan daging itu apa. Oke, daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan oleh manusia. Daging merupakan bahan makanan yang berguna bagi kehidupan manusia karena nilai gizinya tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan daging adalah yang diperoleh dari pemotongan ternak besar, sapi, kerbau, dan lain-lain, dan ternak kecil, kambing, domba, dan lain-lain. Sedangkan yang berasal dari unggas disebut daging unggas. Baiklah anak-anak, ini adalah tahapan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kalian akan menyimak materi di PowerPoint. Yang kedua, akan ada tanya jawab materi. Kemudian, kalian akan mengerjakan permainan teka-teki silang. Kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk menjawab teka-teki silang itu. Kemudian, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang teka-teki silang. Kegiatan pertama, anak-anak ibu menyimak materi tentang standar kualitas daging berikut ini. Karkas. Apa itu karkas? Karkas merupakan bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC atau GL 24 1997 General Guideline for Use of the Term Halal. Persyaratan mutu karkas ayam ditentukan berdasarkan fisik dan mikrobiologis. Secara fisik, mutu karkas ayam dapat dilihat pada tabel berikut.
Faktor mutu. Yang pertama, konformasi, yaitu suatu ukuran untuk menilai kualitas daging secara langsung. Mutu yang pertama, dia harus sempurna. Mutu yang kedua, ada sedikit kelainan pada tulang dada atau paha. Mutu yang ketiga, ada kelainan pada tulang dada dan paha. Faktor mutu yang kedua yaitu perdagingan. Mutu 1, dagingnya tebal. Mutu 2, daging sedang. Mutu 3, daging tipis. Faktor mutu yang ketiga yaitu perlemakan. Mutu 1, lemaknya banyak. Mutu 2, lemaknya banyak juga. Sedangkan mutu 3, lemak sedikit. Yang keempat, faktor mutu keutuhan. Mutu 1, utuh. Mutu 2, tulang utuh, kulit sobek sedikit tapi tidak pada bagian dada. Mutu 3, tulang ada yang patah. Ujung sayap terlepas, ada kulit yang sobek pada bagian dada. Faktor mutu berikutnya yaitu perubahan warna. Mutu 1, bebas dari memar atau freeze burn. Mutu 2, ada memar sedikit tetapi tidak pada bagian dada dan tidak memar. Mutu 3, ada memar sedikit tetapi tidak ada freeze burn. Kebersihan. Pada mutu 1, bebas dari bulu tunas atau pin feather. Mutu 2, ada bulu tunas sedikit menyebar tetapi tidak pada bagian dada. Mutu yang ketiga, ada bulu tunas. Baik anak-anak, itulah tadi materi tentang standar kualitas daging. Sekarang silahkan kita akan tanya jawab siapa yang akan mau bertanya dan belum mengerti dengan materi tadi. Baik anak-anak, sekarang saatnya membagi kelompok. Memilih kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 akan diberi nama dengan kelompok duck. Kelompok 2 namanya kelompok chicken. Kelompok 3 namanya kelompok bird. Baik anak-anak, kelompok sudah terbagi. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terdiri dari kelompok 1, 2, 3. Kelompoknya heterogen. Nanti akan Ibu bagikan LKPD teka-teki silangnya. Nah, ini anak-anak LKPD-nya. Silakan kalian baca petunjuknya, kemudian kalian baca pertanyaannya. Di situ ada mendatar, menurun. Silakan kalian isi teka-teki silangnya secara berdiskusi bersama kelompok. Ayo anak-anak, semangat diskusinya. Ibu ada pantun sedikit sebagai motivasi. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Oke anak-anak, diskusi telah selesai dan semua sudah mempresentasikannya dengan baik. Sekarang kita akan mengetahui jawaban yang sebenarnya. Ibu akan menayangkan berupa video apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Silakan disimak. Baik anak-anak, ini adalah jawaban faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Itu ada 8, ada genetik, spesies ternak, bangsa, tipe ternak unggas, jenis kelamin, umur, pakan, dan stres pada ternak. Oke, spesies itu apa? Ini di sini ada gambarnya. Spesies atau jenis ya. Di sini ada 8 jenis dari ternak unggas. Kemudian apa itu bangsa? Bangsa di sini ayam ras itu mempunyai 4 bangsa. Ada bangsa Asia, Amerika, Inggris, dan Mediterania. Oke anak-anak, diskusi telah selesai. Kemudian kalian sudah tahu jawaban dari teka-teki silang. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu dengan mengetahui apa saja standar kualitas daging unggas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging, itu agar kita tidak salah dalam memilih dan mengonsumsi daging unggas dan terpenuhi gizi untuk tubuh kita yang terkandung dalam unggas. Berikutnya anak-anak akan melakukan refleksi. Kalian akan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Silahkan kalian tuliskan, kemudian akan kalian tempelkan
pada lembar kerja diskusi kalian. Baik anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah. Kalian mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi besok yang akan kita pelajari tentang ciri-ciri pemalsuan kualitas daging unggas. Nah anak-anak, tahapan kegiatan kita telah berakhir sampai ke presentasi tadi, kemudian Ibu memberikan tugas. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian dalam berdiskusi. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya, kemudian berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sebelum pulang.